Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Obie dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM akhir 030. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai apa itu point dan apa itu interrupt, serta nantinya saya akan memberikan contoh simulasi yang telah saya lakukan saat praktikum. Langsung saja, polling versus interrupt. Jadi kita mulai dari analoginya dulu. Polling itu tuh dianalogikan seperti sapam yang terus berkeliling mengecek pintu satu persatu, sedangkan interrupt dianalogikan sebagai seperti bel pintu. Jadi saat orang-orang sedang bekerja, misal orang sedang bekerja dan mendengar bel itu berbunyi, maka para pekerja akan berhenti sementara. Sini bisa kita lihat bahwa saat polling, event itu tuh terjadi di sela-sela pengecekan, sedangkan interrupt CPU-nya itu tuh langsung bereaksi saat eventnya muncul. Di sini bisa kita lihat juga bahwa polling itu tuh responnya bergantung pada seberapa sering CPU mengecek. Lalu juga si CPU ini membuang waktu walau event tuh jarang terjadi. Terus untuk polling ini sendiri tuh lebih cocok untuk sistem sederhana atau saat event sangat terprediksi. Sedangkan untuk interrupt, responsnya itu tuh muncul saat event datang. Jadi CPU itu tidak perlu mengecek secara terus-menerus. Lalu lebih efisien juga dan lebih cocok untuk sistem real time. Dan terakhir itu interrupt cocok saat eventnya itu tidak rutin tetapi harus ditangani dengan cepat. Next, alur interrupt dan aturan ISR. Di sini bisa kita lihat alurnya itu ada 6, yaitu event, pending, seleksi, context save, ISR, lalu restore. Di sini event itu adalah perubahan pin atau peripheral yang memicu request. Lalu kedua pending, yaitu flag interrupt di set menunggu CPU menanganinya. Sedangkan waktu seleksi, control itu melihat enable, priority, dan maskingnya. Next ke context save, CPU itu akan menyimpan state agar program utama bisa lanjut lagi. Next ke ISR, ISR ini sebagai handler yang mengeksekusi aksi singkat untuk event tersebut. Lalu terakhir ada restore, yaitu state-nya akan dipulihkan lalu CPU kembali ke alur utama. Sini bisa kita lihat juga trigger yang umum dipakai itu rising edge, yaitu 0 ke 1. Lalu juga ada falling edge, yaitu 1 ke 0. Jadi change atau buat edge ini akan terjadi setiap perubahan logika. Sini ada juga aturan emas ISR, ada 3, yaitu buat ISR itu menjadi singkat, jadi untuk menghindari delay dan loop yang panjang. Kedua, jika perlu proses berat, set flag atau queue lalu tangani di main text. Lalu ketiga, ada jaga shared data dengan volatil atau sinkronisasi yang tepat. Terakhir itu ada catatan untuk ESP32, yaitu sering dijumpai penulisan ISR dengan IRAM underscore ATTR. Kedua, tujuan itu agar handler tetap aman saat flash chase-nya tidak tersedia. Dan terakhir itu tetap jaga agar fungsi yang dipanggil juga cocok untuk ISR. Next, di sini bisa kita lihat mengenai arsitektur NVIC versus interrupt matrix. Jadi sebenarnya keduanya ini sama-sama mengantar event ke ISR, tapi untuk jalur kontrolnya sendiri berbeda. Di sini bisa kita lihat untuk STM32 itu tahap pertamanya itu tuh ada di GPIO atau timer atau UART event. Nextnya akan ke XTI or ERQ line, nextnya baru ke NVIC, baru terakhir ke barulah core menjalankan ISR-nya. Sedangkan di ISP pertama tuh bakal di peripheral interrupt source, lalu masuk ke interrupt matrix, selanjutnya ke CPU interrupt atau priority level, terakhir baru ISR pada core terkait. Nah, kalau di SM32 itu tuh dia akan menyatu dengan core ARM Cortex M, lalu juga priority dan preemption itu relatif mudah lah untuk dijelaskan. Sedangkan untuk ESP32, routing interrupt itu lebih fleksibel dan bisa diikat lewat alokator, lalu juga lebih kaya akan fitur, tetapi untuk penjelasan itu sedikit lebih kompleks lah. Jadi untuk ringkasan itu STM32 itu cenderung langsung ke NVIC-nya, sedangkan ESP32 punya lapisan routing yang lebih fleksibel sebelum. Oke, masuk ke konsep timer dan rumus perhitungan. Jadi timer itu akan mengubah clock menjadi tick, lalu tick dihitung sampai nilai batas. Jadi di sini bisa kita lihat lah alur kerja timernya. Pertama tuh bakal ke clock F underscore CLK atau clock, lalu menuju ke prescaler PSC atau divider, lalu next lagi ke tick atau F underscore tick, lalu next lagi ke counter 0 titik ARR, dan terakhir akan mencapai ke overflow atau alarm. Nah, saat mencapai ARR atau alarm, timer ini bisa memicu interrupt-nya. Jadi prescaler itu tuh untuk memperlambat clock masuk, counter itu untuk menghitung tick naik atau turun, lalu auto reload atau alarm itu tuh adalah nilai batas sebelum event timernya terjadi. Nah, untuk rumusnya sendiri sebenarnya bisa kita lihat itu F underscore tick sama dengan F underscore clock dibagi dengan PSC ditambah 1. Lalu juga untuk
time interruptnya atau t_interrupt itu tuh sama dengannya ARR plus 1 dibagi f_tick atau sama dengan PSC plus 1 dikali ARR plus 1 dibagi dengan f clock-nya. Nah, jadi untuk STM32 dan ESP32 bisa kita lihat f clock itu tuh 72 MHz, PSC-nya itu 7199, ARR itu 9999. Jadi jika seperti itu, f-tick-nya akan menjadi 10 kHz sedangkan t-nya itu 1 second. Untuk contoh ESP32 semisal f clock-nya 8 MHz, lalu divider-nya 80 dan alarmnya adalah 1 juta di sini, yaitu tick-nya akan menjadi 1 MHz dan t-nya itu 1 second. Oke, di sini kita masuk ke perbandingan antara STM32 versus ESP32. Jadi di sini bisa kita lihat STM32 di sebelah kiri sedangkan ESP di sebelah kanan. Nah, kontrol interrupt-nya kalau untuk STM32 itu mengandalkan NVIC bawaan ARM Cortex-M, sedangkan ESP32 itu tuh banyak sumber interrupt dirutekan lewat interrupt matrix atau alokator. Lalu di sini bisa kita lihat tentang routing dan priority-nya. Di sini bisa kita lihat routing STM32 itu yaitu alur interrupt itu lebih langsung dan mudah dipetakan dari IRQ ke handler, sedangkan ESP32 routing itu lebih fleksibel. Jadi beberapa konsep prioritas dan core itu terasa lebih kaya lah. Dan juga untuk timernya di STM32 umumnya memakai timer peripheral dengan PSC dan ARR yang eksplisit, sedangkan di ESP32 akan menggunakan timer group atau GP timer. Jadi memberi alarm periodik yang sangat fleksibel. Untuk catatan ISR-nya, ISR pada STM32 itu tetap harus singkat, tetapi biasanya tidak dibahas dengan istilah IRAM strip safe. Sedangkan untuk ESP32 sering dijelaskan bersama IRAM_ATTR atau IRAM safe ISR agar latensi tetap aman. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa STM32 itu kuat untuk penjelasan interrupt yang rapi dan deterministik, sedangkan ESP32 itu tuh kuat untuk contoh sistem yang fleksibel dan event driven. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembahasan tentang program saja. Nah, ini adalah program yang kami jalankan atau kelompok saya jalankan lah. Di sini ada library-nya menggunakan Arduino.h, ada Wire.h, ada Fruit_GFX.h, ada juga Fruit SSD1306.h. Di sini untuk pin button itu kelompok kami menggunakan pin 4, sedangkan LED-nya itu di pin 2. Sini bisa kita lihat untuk pengkonfigurasian OLED-nya. Nah, di sini ada void IRAM ATTR button ISR-nya. Itu tuh jika terbaca di button itu akan menjadi low, maka falling count itu akan bertambah lah. Terus juga di sini ada void setup-nya, delay-nya kami menggunakan 1000 dan serial bikin itu adalah 115.200. Ini bisa kita lihat ada inisialisasi OLED-nya di sini. Nah ini, jadi saat dinyalakan dan gagal maka akan muncul tulisan OLED gagal start. Lalu, namun jika berhasil maka akan tertulis sistem ready. Jadi ada void loop juga. Di sini bisa kita lihat serial printf itu rising. Langsung saja lah kita ke video saat praktikumnya. Nah, ini adalah video dari kelompok saya. Nah, ini saat diupload. Bisa kita lihat. Nah, itu sedang loading sampai 100%. Saat sudah sukses, bisa kita lihat bisa kita lihat dulu tentang loadnya. Sistem sudah ready kan, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di LED-nya baru ada tulisan seperti itu, yaitu GPIO interrupt ESP32 plus OLED. Nah, guna button di sini adalah untuk mengecek. Jadi saat button dipencet, maka akan bertambah rising serta fallingnya. Nah, jadi tiap 3 kali pencet, tiap 3 kali rising, maka fallingnya akan bertambah 1. Terus seterusnya. Nah, ini adalah untuk yang interrupt ESP32 menggunakan LCD dan LED eksternal.
Nah, ini adalah interrupt ESP32 menggunakan masih sama, yaitu LCD dan LED internal. Nah, ini sudah sukses, maka akan ada tulisan. Nah, di sini LED-nya adalah bisa kita lihat di situ LED-nya on off dan count-nya akan terus bertambah saat sudah on. Otomatis bertambah tuh on off itu akan bertambah terus. Next, ini adalah menggunakan STM32 yaitu untuk interrupt LED internalnya. Nah, di sini bisa kita lihat timer itu tuh setiap 2 detik LED-nya itu akan menyala ataupun mati. Dan count-nya ya berguna untuk saat LED itu sudah mati ataupun menyala. Akan terus bertambah tuh saat on, bertambah 1, off bertambah 1 itu setiap 2 detik. Oke, next. Ini adalah interrupt STM32 menggunakan LED eksternal serta LCD plus stop button. Sudah sukses. Nah, di sini kita lihat itu OLED SSD 1306-nya sudah ready sih tertulisnya, teman-teman. Nah, saat buttonnya dipencet, nah lampu akan menyala, lalu akan terhitung 1 count-nya. Itu pencet lagi. Nah, teman-teman. Nah, ini merupakan gerakan tambahan lah ataupun simulasi tambahan yang dilakukan oleh saya dan kelompok saya, yaitu membuat LED ini bisa menampilkan hal lain lah. Jadi kita menampilkan mengenai seperti game Flappy Bird teman-teman. Tuh. Awalnya seperti masih bisa hanya titik seperti ini. Namun setelah itu kita ubah menjadi seperti ini. Yang mana terakhirnya pun kita menambah kesulitannya, itu gerakannya semakin cepat. Ya, mungkin sebegitu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.